A few moments later. Every night in my mind, I feel the rhythm of the stream. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you, sexy body. I will be so kind. Dale linda, te llama, tiene mi Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dan budaya lokal. Sejarah adalah kajian tentang peristiwa masa lalu yang melibatkan manusia dan peradabannya. Ini mencangkup pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami bagaimana peristiwa tersebut membentuk dunia saat ini. Sejarah sering mencangkup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta bagaimana interaksi antara kelompok masyarakat terjadi sepanjang waktu. Sedangkan budaya lokal merujuk pada nilai-nilai, norma, tradisi, dan praktik yang khas dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Ini mencakup bahasa, seni, makanan, pakaian, upacara, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya lokal berperan penting dalam membentuk identitas masyarakat dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Adapun hubungan antara sejarah dan budaya lokal. Sejarah dan budaya lokal saling terkait erat. Sejarah menciptakan konteks untuk memahami budaya lokal. Sementara budaya lokal dapat memberi wawasan tentang peristiwa sejarah. Keduanya membantu masyarakat memahami identitas mereka dan melestarikan warisan yang berharga. Selanjutnya, kita akan belajar contoh sejarah dan budaya lokal di sekitar kita. Pertama, Istana Datu. Istana Luwu atau Istana Datu terletak di kota Palopo yang dulunya merupakan pusat kerajaan Luwu. Istana ini dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920 untuk menggantikan Sao Raja. Istana Raja sebelumnya yang diratakan oleh pemerintah Belanda sendiri. Bangunan ini memiliki arsitektur bergaya Eropa. Di dekat bangunan istana saat ini dibangun miniatur Sao Raja, dan di depan istana terdapat monumen perjuangan rakyat Luwu berupa patung tangan yang memegang badik terhunus ke langit. Jika dulu istana ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan Luwu, saat ini istana ini berfungsi sebagai museum untuk mengenang perjuangan dan pelestarian kebudayaan kerajaan Luwu. Kedua, Masjid Jami. Masjid Jami ini terbilang cukup istimewa dan sangat dikenal di Sulawesi Selatan, sebab masjid ini merupakan yang tertua dan dibangun di Sulawesi Selatan, tepatnya pada tahun 1615 pada masa pemerintahan Pati Pasaung Sultan Abdullah. Pembangunan masjid ini tak terlepas dari peran utama yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Luwu saat itu. Mereka adalah utama dari Minangkabau, bernama Abdul Makmur Sulaiman dan bungsu. Bangunan ini
dibangun berdasarkan rancangan dari seorang arsitek bernama Pong Mante. Ia adalah arsitek yang berasal dari kota Makale, Toraja. Sedangkan dari arsitekturnya, masjid ini dibuat dari bahan dasar batu andesit berbentuk kotak yang saling direkatkan satu sama lain. Menurut cerita yang beredar, dalam pembangunan masjid tidak menggunakan semen, melainkan putih telur untuk merekatkan batu. Yang ketiga, makam Lokoi. Lokoi dalam bahasa setempat dapat diartikan sebagai makam yang berbentuk melengkung. Makam ini terletak di Jalan Ratulangi, Luminda, yang tak jauh dari pusat kota Palopo. Di tempat inilah para datu atau raja serta penyebar agama Islam di Kerajaan Luwu dimakamkan. Setidaknya terdapat 39 makam dalam bangunan ini. 37 diantaranya adalah makam raja dan 2 lainnya adalah makam syekh. Makam ini mulanya dibangun pada abad ke-17 Masehi oleh Setiaraja Peta Matinroe RI Tompotika. Konstruksi bangunannya yang unik dan sejarahnya yang menarik membuat kamu harus mengunjungi tempat yang satu ini. Keempat, Gereja Penil Palopo. Nah, gereja ini terletak di Jalan Opu Tasapaile sebelah selatan lapangan sepak bola Gaspa Palopo yang tak jauh dari Masjid Tua Palopo. Nah, gereja ini didirikan pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1920. Cukup lama ya. Terdapat sejarah pada bangunan ini, yakni ketika penyebar agama Kristen datang pertama kali ke Palopo pada tahun 1913. Mereka tidak menetap langsung. Para pewarta tersebut meneruskan perjalanan ke Tanah Toraja, lalu bertolak ke pusat pemerintahan Luwu. Tak lama mereka mendirikan gereja Penil Palopo. Karena bersejarah, pemerintahan kota Palopo menjadikan bangunan ini sebagai cagar budaya. Gereja ini yang kemudian menjadi salah satu simbol sejarah dan keberagaman bagi masyarakat Palopo. Yang kelima, adat Mapaci adalah salah satu rangkaian adat dalam budaya Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang dilakukan menjelang pernikahan. Kata Mapaci berasal dari bahasa Bugis, yaitu paci, yang berarti daun paci atau henna. Tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai upaya menyucikan diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sejarah dan makna Mapaci. Yang pertama, asal-usul tradisi. Mapaci merupakan tradisi turun-temurun dalam budaya Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan nilai-nilai adat dan keagamaan. Ritual ini berakar pada filosofi, kebersihan hati, dan kesucian lahir batin sebelum seseorang memulai babak baru dalam hidup, yakni pernikahan. Yang kedua, simbol daun pacar. Daun pacar yang digunakan untuk menghias telapak tangan calon pengantin melambangkan keberkahan, kesucian, dan harapan agar kehidupan pernikahan mereka penuh kedamaian, kebahagiaan, dan keberuntungan. 3. Profesi adat. Acara Mapaci biasanya dilakukan malam hari sebelum pernikahan. Calon pengantin akan duduk di atas bantal khusus yang melambangkan kemuliaan dan kesejahteraan. Orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan tokoh adat secara bergantian menyentuh daun pacar ke telapak tangan calon pengantin. Hal ini melambangkan doa dan restu dari orang-orang terdekat. 4. Budaya dan religius. Dalam adat Bugis Makassar, Mapaci mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Selain itu, ritual ini juga sering diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga doa dan bacaan Al-Quran kerap menyertai profesi.
Apa sih pentingnya mengetahui sejarah dan budaya lokal di sekitar kita? Mengetahui sejarah dan budaya lokal itu penting karena yang pertama itu membantu kita memahami siapa kita dan dari mana asal kita. Yang kedua mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan tradisi orang lain. Yang ketiga memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat itu menjadi warga negara yang lebih aktif dan peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir membantu melestarikan warisan untuk generasi mendatang. Video ini telah mengajak kita untuk menyelami kekayaan sejarah dan budaya di daerah sekitar kita. Nah, setelah menyaksikan video ini, silakan menjawab soal-soal berikut ini. Adapun kegiatan tugas proyek berikut. Hore, sampai di sini dulu materi sejarah budaya lokal. See you next time.